Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluqa wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal iktifara wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tanasuki di kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair wa ibtiwa wajhillahi wa marratihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Rabbana alaik iftah lana subhanallahi Sebatilah kepada segala bulan tidak bersedih dari muslim semua ini untuk kita taala hanya dengan bulan amalkan sampaikan tidak menghari kita di bariha wa bariha wa ini dari sibahnya susu dan muslimin dengan satu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsul 'ashir. Adapun hadis ke-10. An Talib bin Hazim, dari Talib bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata siapa Talib, sami'tu, mendengar siapa aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata siapa Rasulullah, ya qaum, wahai kaumku, utlubu, carilah oleh kalian al-jannata, surga, bijuhdikum, dengan kesungguhan kalian, wahrabu, dan kaburlah kalian, menghindarlah kalian, minan nari, dari neraka, bijuhdikum, dengan kesungguhan kalian. Fa'inal jannata, karena sesungguhnya surga, itulah yanamu, tidak tidur, siapa qalibuha, orang yang mencari jannah, orang yang mencarinya. Wa annan nara, dan bahwasanya neraka, itulah yanamu, tidak tidur, siapa haribuha, orang yang lari dari nar. Wa innal jannata, dan bahwasanya surga, itu mahfufatun, dikelilingi
bil makarihi dengan hal-hal yang pahit. Wanana dan bahwasanya neraka itu mahfufatun dikelilingi bil ladhati dengan hal-hal enak, hal-hal yang enak, wasyahawati dan syahwat-syahwat. Wala tulhinukum, maka jangan membuat lalai apa syahwat terhadap kalian anil akhirati, dari akhirat. Hadis ke-10 diriwayatkan dari sahabat Khalid bin Hazim. Beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul jannata bijuhdikum, carilah surga, kejarlah surga dengan kesungguhan kalian." Mau masuk surga, maka tidak bisa dicari. Tahu caranya masuk surga dengan sungguh-sungguh. Surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nyari surga itu tidak dengan sesuatu yang mudah. Surga itu mahal harganya. Surga itu tidak bisa dibeli dengan harta. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang pahit. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Ketika ada sesuatu itu dikelilingi oleh hal-hal pahit, oleh hal-hal yang tidak disenangi, maka biasanya hanya sedikit orang saja yang bisa mendapatkan sesuatu tersebut. Dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya jangan dicari di telapak kaki ibu mana surga, bukan. Tapi surga itu ada pada ridhonya ibu. Ibu kalian ridho kalau kalian mondok benar-benar. Ibu kalian suka kalau kalian mondoknya sungguh-sungguh. Ana sering sekali ngebayangin, seandainya anak-anak lagi mondok kayak kalian kayak gini, terus anak liatin dari luar masjid, bangga. Kenapa? Pagi-pagi anak-anak ngantuk-ngantuk tetap ngaji. Ibu kalian tahu. Tapi kalau kaliannya nggak ngaji, kaliannya malas-malasan, itu orang tua kalian kecewa. Ya Allah, saya nyari uang capek-capek buat anak saya biaya mondok, anak sayanya malas-malasan. Kalau seperti itu bisa masuk surga enggak? Enggak. Jadi masuk surga butuh usaha. Utlubul jannata bijuhdikum, kata Nabi. Kejar surga itu dengan kesungguhan. Kejar surga itu dengan jerih payah. Karena memang kenikmatan itu bisa dirasakan setelah lelah. Kenikmatan itu bisa dirasakan setelah jerih payah. Ada dua orang, di depannya ada dua piring nasi dengan lauknya.
Yang satu orang dari pagi dia ke sawah, macul, bertani di sawah. Yang satu orang dari pagi nungguin warung makan. Ketika jam 10 tiba, maka orang yang dari sawah makan nasi satu piring. Jam 10 tiba, orang yang nungguin warung nasi makan nasi satu piring. Kira-kira menurut kalian mana yang merasakan lebih enak? Dengan nasi yang sama, lauk yang sama, apakah orang yang habis macul dari sawah ataukah orang yang dari pagi hanya duduk nungguin di depan warung nasi sambil nyemil, sambil makan gorengan? Kira-kira ketika makan nasi, siapa yang merasakan lebih enak? Yang macul. Kenapa bisa? Padahal nasinya sama, lauknya sama, tapi kenapa rasa yang dirasakan oleh petani yang macul lebih enak? Karena dia udah capek-capean, dia udah lelah, dia udah macul, kepanasan, kehausan, datang waktunya makan, maka akan nikmat. Begitu pula dengan hidup kita. Orang yang di dunianya hidupnya capek untuk ibadah, nanti ketika mati akan terasa nikmat dia rasakan. Mati itu kenikmatan bagi orang yang hidupnya capek untuk ibadah. Makanya kata Nabi, utlubul jannata bijuhdikum, cari kejar surga itu dengan sungguh. Kalau main-main nggak bakal dapat. Surga itu mahal harganya, nggak bisa sembarangan orang dapat. Wahrabu minan nari bijuhdikum, kata Nabi, larilah kamu, menghindarlah kamu dari neraka dengan sungguh-sungguh. Jadi dua hal yang diajarkan Nabi di sini. Yang pertama nyari surga, ngejar surga dengan sungguh-sungguh. Yang kedua kabur, menghindar dari neraka dengan sungguh-sungguh. Kenapa harus menghindar dari neraka dengan sungguh-sungguh? Karena yang namanya dosa itu sangat mudah sekali menghinggapi kita. Namanya dosa itu mudah sekali menghinggapi manusia. Sama kayak debu. Di akhir zaman dosa itu kayak debu. Debu itu adanya di mana? Debu itu adanya di mana-mana. Bahkan di dalam kamar yang tertutup pun ada debu di situ. Maka harus benar-benar menghindari dari neraka. Gak bisa main-main, gak bisa main-main menghindari neraka. Itu harus sungguh-sungguh. Gak apa-apa Ustaz, coba dikit aja. Gak apa-apa Ustaz, sekali-kali aja. Gak apa-apa Ustaz, ini mah kecil. Gak bisa. Harus sungguh-sungguh. Gak bakal selamat dari neraka orang yang menghindarnya hanya main-main. Wa inna jannata mahfufatun bil makari. Kata Nabi, yang namanya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Bangun malam, sholat tahajud itu gak enak. Ngantuk, mendingan tidur selimutan, enak. Siang-siang nahan lapar, nahan haus, puasa gak enak. Enaknya mah makan, jajan, kopi, gorengan pakai capek tuh. Harus baca Quran, duduk sehari 1 juz, gak enak. Bagi yang masih nafsu amarah bisu tentunya. Jadi surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Punya uang cuma 10.000, dipaksa sedekah gak enak. Sedekah 2.000, tinggal 8.000, 20.000, 10.000-nya.
Jadi surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai nafsu. Wa inna nara mahfufatun bil ladzat wasyahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang enak, hal-hal yang disukai syahwat, disukai nafsu. Itu neraka. Neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai nafsu. Bulan puasa sembunyi-sembunyi buka puasa, disukai nafsu. Nafsu syahwat itu semua yang berkaitan dengan syahwat itu akan menjerumuskan seseorang ke neraka. Yang enak-enak itu biasanya dilarang. Ya kayak nyanyian Roma. Ada yang tahu nyanyian Roma? Gimana? Ada nggak bisa nyanyi, suaranya jelek. Nah, jadi hal-hal yang enak-enak itu dilarang. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan ke neraka. Pacaran itu enak. Nah, alhamdulillah hal-hal maksiat itu kebanyakan enak secara zahir tentunya. Karena teringat perkataan Kiai Ana waktu di foto. Barang siapa orang yang merasakan nikmat sebab maksiat sesaat, maka siap-siaplah menerima siksa yang tidak sebentar. Atau gimana perkataannya, lupa lagi. Jadi gara-gara kita maksiat sebentar doang enaknya, habis itu penyesalannya lama. Orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, seandainya ditanya apa yang paling kamu sesali ketika kamu hidup, mereka akan menjawab maksiat. Jadi maksiat itu hal yang biasanya enak. Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama Mesir, ulama besar dari Mesir, mengatakan dalam sebuah doa, ketika kita sudah mengakui dalam diri kita mengakui dalam diri kita memang yang namanya taat itu sulit, yang namanya taat itu berat. Kita sudah mengakui dalam diri kita memang yang namanya maksiat itu enak. Kita sudah mengakui dalam diri kita memang yang namanya dosa itu enak. Kita sadar nih, emang itu dosa tapi enak. Udah mengakui kita, maka kita mohon kepada Allah. Bagaimana? Ya berdoa. Doanya gimana? Allahumma rzuqni ladzata ta'atik wa harimni ladzata maksiatik. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku lezatnya taat padamu, dan haramkanlah aku dari merasakan lezatnya maksiat padamu. Fa innal jannata la yanamu thalibuha wa innan nara la yanamu haribuha. Orang yang ingin surga, yang beneran ingin kejar surga, dia gak akan tidur, akan selalu dia kejar, akan selalu dia cari. Orang yang ingin selamat dari neraka, dia gak bakal tidur, dia akan selalu kabur dari neraka. Wajah dan ada di hadisin akhir, di hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi itu qala, berkata. Siapa? Nabi. Yunadi, memanggil-manggil. Siapa munadi? Orang yang memanggil.
Idza dakhala apabila masuk siapa ahlul jannati ahlu surga bil jannati ke surga. Ana telah tiba lakum bagi kalian antahyu untuk hidup siapa kalian, wala tamutu dan tidak mati siapa kalian, abadan selamanya. Wa ana dan telah tiba lakum bagi kalian antasihu untuk sehat siapa kalian, wala tasqamu dan tidak sakit siapa kalian, abadan selamanya. Wa ana dan telah tiba lakum bagi kalian antasyabu untuk menjadi muda siapa kalian, wala tahramu dan tidak tua siapa kalian, abadan selamanya. Wa ana dan telah tiba lakum bagi kalian antana'amu untuk berenak-enakan siapa kalian, fala tabaksu maka tidak akan kesusahan siapa kalian, abadan selamanya. Wadzalika dan adapun hal tersebut itu qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala, wa nudu an tilkumul jannatu awrastumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu dan dipanggil siapa ahlul jannah antil kumul jannatu itulah surga kalian, awrastumuha yang kalian dapatkan, bima sebab apa, kuntum yang ada siapa kalian itu ta'malun berbuat siapa kalian. Hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW menceritakan keadaan di antara keadaan ahlu surga. Jadi kalau ingin tahu ahlu surga itu kayak gimana keadaannya, di antara gambarannya hadis ini. Kata Nabi, yunadi munadin idza dakhala ahlul jannati fil jannah. Ada seruan tanpa ada yang berbicara, ada suara. Ketika ahlu surga masuk ke dalam surga, maka ada suara yang menyeru. Apa seruannya? Ana lakum antahyu wala tamutu. Telah tiba bagi kalian wahai ahlu surga waktu kalian hidup, maka kalian tidak akan mati. Nih waktu hidup itu nanti ketika di surga. Kita di dunia ini bukan hidup, bukan hakikat hidup. Waladzi khalaqal mauta wal hayata. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati dulu baru hidup. Jadi sekarang kita di dunia ini hakikatnya mati, hidup nanti di akhirat. Meskipun ada sebagian ulama, ini juga pendapatnya kuat, mengatakan waladzi khalaqal mauta wal hayata, maksudnya
kita ini dulu di kandungan ibu kita sebelum berusia 4 bulan kita dalam keadaan mati, belum ada ruhnya. Waladzi khalaqal mauta wal hayata, kemudian setelah berusia 4 bulan kita dalam kandungan, barulah kita hidup. Allah baru niupin ruh ke kita. Jadi kata Nabi, ada ketika ahli surga masuk ke dalam surga itu suara yang mengatakan, selamat bagi kalian wahai ahli surga, telah tiba saatnya bagi kalian untuk hidup, maka kalian tidak akan mati abadan selamanya. Jadi di akhirat itu kekal, di surga abadi. Kemudian wa ana lakum an tasihhu wa la tasqahu abada. Yang kedua, seruan itu mengatakan telah tiba waktu bagi kalian untuk sehat, maka kalian tidak akan sakit abada selamanya. Kita di dunia nih, kadang kita sakit, kadang kita sehat, kadang kita sakit sampai mati, sampai meninggal. Nanti di akhirat masuk surga ada seruan, tiba waktunya bagi kalian untuk sehat, gak akan kalian sakit selama-lamanya di surga. Kita di dunia mudah sekali sakit, buka puasa minum es pilek batuk, makan sama ikan mujair ketojos duri, gampang banget sakit, minum kesedap. Lagi jalan kapantok jatuh, mudah sekali bagi kita untuk sakit. Diomongin dikit sakit, udah disapa sakit. Tapi nanti ketika di surga ada seruan, telah tiba bagi kalian untuk sehat, kalian gak akan merasakan sakit selamanya. Kemudian yang ketiga, wa ana lakum an tashabbu wa la tahramu abada. Telah tiba bagi kalian untuk memasuki masa muda, kalian tidak akan tua selama-lamanya. Jadi penghuni surga itu semuanya muda, gak ada yang tua. Dulu ada seorang nenek-nenek, datang kepada Rasulullah SAW. Nenek-nenek udah tua, gigi udah ompong, kulit udah keriput, rambutnya udah ubahan semua, bawa tongkat, jalannya udah bungkuk. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya akan masuk surga? Kata nenek-nenek. Kata Rasulullah, enggak, kamu enggak akan masuk surga. Bilang begitu si nenek-nenek sedih. Ya Allah, sedih banget nasibku, sudah tua, banyak yang dirasa mati nggak akan masuk surga. Rasul melihat nenek-nenek ini sedih sama Rasul, akhirnya dijelaskan, wahai nenek, di surga itu nggak ada nenek-nenek, yang ada di surga itu semuanya pemuda, pemudi. Jadi nanti nenek masuk surga bakal muda lagi, gak ada nenek-nenek di surga. Akhirnya si nenek-nenek senang lagi. Lihat seperti apa candaannya Rasul. Rasul suka bercanda, tapi candaannya berbobot. Waktu Rasul kumpul bersama para sahabat, duduk di samping Rasul Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu disuguhin, ada di situ kurma jaburannya waktu itu kurma. Maka Rasul dan para sahabat sambil ngobrol, sambil membicarakan perihal agama, sambil makanin kurma. Ternyata Sayyidina Ali makan kurmanya cukup banyak, makan kurmanya. Habis itu biji kurmanya ditaruh di depan Rasul. Jadi di depan Sayyidina Ali nggak ada biji kurma. Habis itu Sayyidina Ali celetus, wah ternyata Rasul makan kurmanya banyak ya. Lihat bijinya paling banyak di hadapan Rasul. Para sahabat ketawa semua.
Nah Rasul juga ketawa. Sama Rasul dibalas guyanannya Sayyidina Ali, masih mending aku makan kurma enggak sama bijinya. Lihat Ali makan kurma sama biji-bijinya. Ketawa semua sahabat. Jadi Rasul juga bercanda. Rasul juga bercanda. Tapi candaan Rasul berkelas, berbobot. Nah, jadi ahlu surga itu keadaannya muda. Usia kira-kira 30 tahunan itu usia paling kuatnya seseorang hidup umur 30 tahun. Ana lakum antana amu afala tab'asu abada. Telah tiba waktu bagi kalian untuk enak-enakan, maka kalian tidak akan merasa susah, tidak akan merasa sulit selamanya. Oh, enak-enakan nanti di surga. Nanti kita ketemu semua di surga, amin. Dunia tempatnya berjuang, tempatnya capek-capekan. Apalagi umur kalian harus capek, namanya mondok itu harus rekoso. Kalian rekoso sebentar, dikasih oleh Allah lebih banyak daripada apa yang kalian usahakan. Tapi yang gak pernah merasakan capek ketika mondoknya, maka tidak akan dapat pemberian dari Allah. Ini yang disebutkan oleh hadis Nabi sesuai dengan firman Allah, wa nudu ahlil umul jannatu awrahtumuha bima kuntum ta'malun. Jadi nanti di surga akan ada seruan kepada ahli surga. Inilah surga yang diberikan kepada kalian sebagai balasan atas apa yang kalian lakukan waktu hidup. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata siapa Abu Hurairah, qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda siapa Allah Ta'ala, a'dadtu telah menyiapkan siapa aku, li ibadi untuk hamba-hambaku, as-solihina yang solih-solih. Telah aku siapkan fil jannati di surga ma sesuatu, la ainun yang tidak ada mata, ro'at pernah melihatnya, wala udhunun dan tidak ada telinga, sami'at pernah mendengarnya, wala khatara dan tidak pernah terbesit ala qalbi basyarin di hati manusia. Nah, kata Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan a'dadtu li ibadis sholihin. Kita perhatikan ini kata Allah a'dadtu pakai fi'il madhi, artinya sudah Allah sediakan, sudah Allah siapkan. Berarti surga sekarang sudah lengkap, sudah jahiz, sudah siap, sudah Allah siapkan pakai fi'il madhi kata hadis qudsi di sini. Jadi tinggal masuknya aja, udah siap tuh surga. Kata Allah, aku sudah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, bagi hamba-hamba yang soleh. Makanya jadilah hamba Allah yang soleh, karena Allah menyiapinnya buat yang soleh. Allah sudah menyiapkan di surga hal-hal yang tidak pernah terlihat oleh mata. Seindah apa sesuatu yang paling indah yang pernah dilihat oleh mata? Kalian nih, selama kalian hidup di dunia,
Sesuatu yang paling indah yang pernah kalian lihat oleh mata itu apa? Hah? Perempuan cantik? Enggak ada apa-apanya. Yang paling indah apa? Pemandangan, Ustaz, gunung, lautan, langit ketika malam gelap gulita, bintang-bintang bergemerlip, indah banget. Itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan surga. Wala udhunun sami'at, dan telah aku siapkan, telah aku sediakan di surga hal-hal yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Kita sering dengar seperti apa sifatnya surga. Di surga itu ada banyak bidadari. Bidadari itu makhluk yang sangat cantik yang Allah sediakan bagi penghuni surga. Kulitnya sangat bening sekali. Saking beningnya terlihat itu urat-urat yang ada di dalamnya. Tapi nggak jijik. Beda sama manusia. Manusia putih banget, jijik, kayak mayit. Tapi ahli surga bidadari. Dikatakan dalam sebuah riwayat, seandainya ada satu bidadari dari surga meludah ke lautan, maka itu air laut yang asin berubah jadi manis. Saking luar biasanya ahli surga. Pernah minum air laut? Enak nggak? Asin nggak? Sekali bidadari surga meludah ke laut jadi manis semua, lebih manis daripada mati. Kita mendengar seperti apa kenikmatan di surga itu. Katanya apa yang kita inginkan bisa jadi. Kalau kita lagi duduk-duduk nih di surga, nanti semuanya mudah-mudahan masuk surga. Nanti duduk-duduk di surga, ada burung terbang. Dalam hati itu terbesit pingin makan burung goreng. Itu burung jatuh langsung jadi burung goreng. Lagi duduk nih di pohon, di pinggir, di samping nyandar ke pohon apel di surga, kelihatan di atas ada apel merah. Dalam hati kita pingin, itu langsung si dahan tuh turun ke bawah, apel langsung jatuh ke tangan. Nggak pernah. Itu semua yang pernah kita terdengar oleh telinga kita di surga ternyata jauh lebih daripada apa yang pernah kita dengar. Katanya di surga ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar, dan semuanya halal, semuanya tidak ada yang haram. Kata Allah, a'dad kulli ibadiyas sholihina fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di hati manusia. Bayangkan oleh kalian, bebas kalian membayangkan senikmat apa sesuatu yang sangat kalian inginkan di surga. Di surga pingin ini, di surga pingin itu, di surga pingin apa. Bayangkan nanti pada kenyataannya sesuatu yang ada di surga itu jauh melebihi dari apa yang bisa kalian bayangkan. Jadi kita bayangkan segitu-gitunya. Surga jauh lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang Sifudullah, beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaulil hibbi biha khayyama. Kata beliau, surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya tidak membuat aku ingin memasukinya. Nggak ingin masuk surga. Ada bidadari, nggak ingin. Ada sungai madu, sungai susu, sungai khamar, nggak ingin. Ada berbagai kenikmatan, nggak ingin masuk surga. Nggak ingin beliau masuk surga gara-gara hal-hal seperti itu. Tapi beliau ingin masuk surga illa liqaulil hibbi biha khayyaman. Beliau ingin masuk surga karena di dalamnya ada kekasihnya. Siapa?
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diibaratkan seperti pengantin baru. Ingin jadi pengantin? Ingin nikah nggak? Oh, banyak banget. Nanti ada waktunya. Diibaratkan seperti pengantin baru. Kira-kira ada pengantin laki-laki ingin masuk ke kamar pengantin gara-gara spraynya yang empuk, gara-gara harumnya yang baunya yang harum, gara-gara lampunya yang gemerlap-gemerlip, gara-gara makanan yang disediakan di dalamnya. Kira-kira itu pengantin bodoh apa pintar? Bodoh. Pengantin ingin masuk kamar pengantin gara-gara kasurnya empuk, gara-gara ruangannya harum, gara-gara lampunya gemerlap-gemerlip. Pengantin bodoh. Pengantin ingin masuk kamar pengantin karena di dalamnya ada pasangannya, ada belahan hati. Itu baru pengantin cerdas. Maka kita pun masuk surga jangan gara-gara hal-hal yang ada di dalam surga berupa kenikmatan. Boleh mangga tamador, tapi masuk surga karena di dalamnya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.